Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Lebih berat lagi dengan kehilangan Khadijah. Dan itu belum lama juga dari kehilangan anak beliau laki-laki. Dikasih anak laki-laki Qasim, meninggal. Dikasih anak laki-laki Thayyib, meninggal. Dikasih anak laki-laki Tahir, meninggal. Nanti di Madinah dikasih lagi anak laki-laki Ibrahim, meninggal. Jadi Nabi itu udah biasa dengan kesedihan. Kehidupan Nabi itu udah akrab sekali dengan kehilangan. Bahkan sebelum beliau lahir udah kehilangan ayahnya. Beliau kecil kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya. Beliau udah biasa dengan kehilangan. Jadi wajar kalau Nabi itu butuh waktu sendiri. Dulu waktu beliau masih kecil, cara beliau menghilang itu di gurun pasir sambil menggembala ternak. Nabi sendiri, Nabi tafakur, Nabi belajar untuk sabar, belajar untuk tabah sendiri, nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Nabi nggak punya ibu untuk untuk tidur di atas pangkuannya. Nabi nggak punya ayah untuk ngobrol sebagai laki-laki dengan laki-laki. Nabi nggak punya ayah dan ibu, benar-benar hidup sendiri sebatang kara, yatim piatu, pun tinggal di rumah paman yang paling miskin lagi, bukan paman yang kaya, bukan paman yang mungkin punya banyak privilege, paman yang paling miskin banyak anak pula, Abu Thalib. Masih kecil beliau tinggal bersama ibu susu. Ibu susunya yang paling miskin di antara semua yang ada di Bani Sa'di, yang bernama Halimatus Sa'diyah, yang paling miskin di antara yang ada di Bani Sa'di. Jadi emang Nabi itu akrab sekali dengan kepahitan hidup, akrab sekali dengan beban-beban hidup, akrab sekali dengan kesedihan, akrab sekali dengan kehilangan, akrab banget sampai dewasa beliau. Maka wajar kalau Nabi itu memang punya kebiasaan untuk menghilang. Tapi bukan menghilang lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab. Nabi orang yang paling bertanggung jawab. Nabi orang yang paling kuat menghadapi kenyataan. Tapi waktu yang dibutuhkan oleh jiwa kita memang kadang-kadang harus kita berdamai dengan waktunya. Dia pengen istirahat sebentar, pengen refresh sebentar, pengen recharging sebentar, itu wajar. Maka kenapa saya menyebutnya dengan istilah sunnah menghilang. Jadi menghilang itu sunnah Nabi. Gak usah khawatir dan merasa bersalah, gak usah feeling guilty ketika kalian harus memilih menghilang sebentar. Kayaknya aku gak pantas menghilang ketika orang-orang banyak membutuhkan aku. Kayaknya aku gak pantas untuk istirahat sementara anak-anak pada membutuhkan aku. Mungkin kalian butuh waktu sehari, biarkan anak-anak sama ayahnya. Mungkin kalian butuh waktu sehari, biarkan anak-anak sama ibunya. Dan itu gak egois, itu sunnah Nabi. Bahkan Sayyidah Aisyah pun gak bisa mengusik Nabi ketika beliau pengen istirahat sendiri. Bahkan Nabi pernah lagi meluk Aisyah nih, tidur bareng dengan Aisyah. Tiba-tiba malam Nabi bilang, biarkan aku sendiri, kata Nabi. Aisyah paham, gak mengganggu Nabi. Akhirnya Nabi sendiri. Cuma sendirinya Nabi waktu itu dengan beribadah kepada Tuhannya, gak mau diganggu oleh siapapun termasuk Aisyah. Masuk ke Raudhah yang sekarang disebut Raudhah, dulu mihrabnya Nabi. Masuk ke mihrab, Nabi zikir di situ, Nabi nangis di situ, Nabi baca Quran di situ. Itu semuanya contoh-contoh Nabi menghilang. Walaupun bagi saya pribadi menghilang Nabi yang paling dramatis itu adalah yang tadi, menghilang di kuburan Sayyidah Khadijah. Nah sekarang kita pengen belajar tentang menghilang, sunnah menghilang ini. Hilang untuk healing. Kita perlu tahu kapan kita perlu memberikan waktu buat mental dan perasaan kita. Kita harus tahu itu. Itu bagian dari, kalau dalam bahasa yang lagi ngetren sekarang self love ya. Dalam bahasa Islam itu bagian dari memberikan hak diri kita. Karena kata Nabi semua punya haknya. Semua sendi-sendi kita ada haknya. Pikiran kita ada haknya, mata kita ada haknya. Begitu juga perasaan, jiwa, mental, pikiran, semuanya ada haknya. Maka kata Nabi, berikan hak kepada setiap yang berhak. Kalau bahasa yang tadi ngetren di antara kita self love,
Kalau bahasa Nabi, memberikan hak. Hak apa? Memberikan hak mental, memberikan hak perasaan, memberikan hak jiwa. Kita udah sering ngasih hak perut kita dengan makan. Kita udah sering ngasih hak tubuh kita dengan tidur. Kita udah sering ngasih hak jiwa atau pikiran kita dengan olahraga. Udah ngasih hak mental belum? Udah ngasih hak perasaan belum? Dia punya hak kok untuk bahagia, untuk happy. Dia punya hak kok untuk bersenang-senang atau sedikit hiburan. Dia punya hak kok untuk tenang sedikit, nggak mau diusik. Itu semuanya adalah hak. Maka ketika kita paham ini sebagai sebuah hak, kita jadi tahu, oh kapan waktunya saya ngasih haknya. Walaupun nggak serutin ngasih hak fisik, nggak serutin makan, nggak serutin tidur. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun kita ngerasain lelah batin, lelah mental, dan kita nggak tahu harus bagaimana memberikan haknya, ini masalah. Islam nggak kayak gitu. Islam dengan sunnah yang dicontohkan Nabi ternyata memikirkan juga kebutuhan jiwa, mental, dan perasaan. Ngapain coba Nabi di kuburan Sayyidah Khadijah sampai berhari-hari? Dan itu juga bagian dari cara saya menghilang. Saya kalau menghilang itu salah satu yang favorit saya pulang ke Aceh. Terbang aja sampai ke Aceh, keluar dari bandara, itu ada kuburan massal tsunami. Karena ibu saya meninggal dalam musibah tsunami. Nggak jauh dari bandara, sekitar 10 menit dari bandara. Keluar dari bandara langsung mampir ke kuburan massal tsunami. Saya bisa duduk di situ berjam-jam ngobrol sama emak. Kan saya dipanggilnya abang gitu ya. Ma, abang sekarang tinggal di Bandung. Anak abang sekian. Abang sekarang bikin masjid. Semoga pahalanya ngalir buat emak juga. Ini minggu depan mau peresmian masjidnya. Ma, gak usah khawatir ya. Abang sekarang udah bahagia gitu-gitu. Itu bisa dari siang sampai maghrib gitu. Baru setelah selesai sholat maghrib ketemu geng lama. Nah itu lebih lama sih biasanya. Daripada di kuburan lebih lama ketemu geng. Disitulah nanti ngobrol-ngobrol yang nggak jelas, receh-recehan, gimmick-gimmickan, ya sampai malam. Namanya juga ketemu temen lah. Tapi itu buat saya hiburan. Hilang utamanya justru di kuburan emak biasanya. Hari pertama di kuburan emak, hari kedua di kuburan ayah. Karena letaknya beda, ayah meninggalnya setelah tsunami, jadi nggak dikuburkan di situ. Di kuburan ayah, curhat lagi, ngobrol, itu tuh hilangnya. Salah satu bentuk hilang. Tapi saya juga pernah ngalamin hilang versi Nabi Musa. Itu agak lama sih. Saya hilang sekitar 20 tahun. Kenapa Ustaz hilang 20 tahun? Karena itulah yang diamanahkan sama guru saya. Ketika saya lulus SMA, guru saya kemarin datang ke Bandung untuk meresmikan Masjid Rahilah. Beliau ikut ngasih speech. Kak Buni jadi saksi ketika beliau ngasih speech, beliau berkaca-kaca pengen nangis. 20 tahun yang lalu ketika masih SMA, guru saya bilang ini pas kita lulus, saya nggak ngelihat kalian hari ini, kata beliau. Siapa yang nilainya bagus, siapa yang ranking 1, siapa yang nilainya jelek, saya nggak ngelihat kalian hari ini. Saya ngelihat kalian 20 tahun lagi, kata beliau. Dan itu membuat saya punya azam, aku harus menghilang 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun, aku akan kembali dan insya Allah aku akan ketemu dengan guru aku yang menantang 20 tahun lagi menjadi apa. Itu hilang versi saya. Dan ternyata itulah yang dialami oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa punya banyak masalah yang dari sejak bayi, kecil, remaja, puncaknya di Mesir, di Memphis. Memphis itu nama kunonya Kairo. Dulu ibu kotanya Giza yang sekarang ada piramid itu. Ketika beliau banyak masalah di Memphis, di Kairo, akhirnya beliau pun hilang sekian tahun, belasan tahun atau puluhan tahun gitu ya, ke daerah Yordania, dulu namanya Madian. Pulang-pulang, tiba-tiba Nabi Musa udah punya istri, udah punya keluarga, udah menjadi kepala suku. Pulang-pulang ke Kairo, ke Memphis, dikasih amanah besar sama Allah, yaitu mendakwahi Fir'aun. Itu hilang versi Nabi Musa. Dan itu bisa menjadi salah satu alternatif hilangnya kita dalam hidup. Hilang yang keren banget, hilang untuk upgrade dirinya, hilang untuk menjadi best version of yourself.
bukan best versionnya orang lain. Orang pengen kayak gini, orang berharap kayak gitu, bukan. Tapi best versionnya kita sendiri. Dan itu kadang-kadang memang lebih lama waktunya daripada hilang hanya untuk istirahat batin, istirahat mental. Bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, apalagi cowok. Kalau cewek mungkin agak lebih mudah lah, nggak perlu selama itu untuk menjadi best versionnya, karena cewek matangnya lebih cepat, karirnya nggak harus yang ekstrim banget. Kalau cowok kan dia amanahnya besar, jadi dia butuh hilang lebih lama. Maka bagi saya dua versi hilang ini bisa menjadi tips life hacks buat kita yang pengen hilang untuk healing. Ada hilang dalam waktu yang masih nggak terlalu lama untuk rehat batin, rehat mental, seperti yang dilakukan Nabi. Dan kita bisa memilih tempatnya, bisa di rumah Allah, bisa di sebuah tempat yang tenang kayak sumur di zaman Nabi, bisa di gunung, bisa di kuburan orang-orang yang kita simpan kenangan tentangnya, kecuali kuburan mantannya. Kuburan mantan gak akan healing sih, kesurupan nanti. Kamu masih datang kan? Makanya kita tayangan pula. Kuburan orang tua, kuburan pasangan halal gitu kan. Itu adalah hilang versi yang pertama, hilang dalam waktu yang gak terlalu lama. Nanti versi yang kedua, hilang untuk menikmati proses becoming best version of yourself. Belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Gak usah comparing, gak usah proving. Gak usah sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Gak usah sibuk pengen membuktikan biar mantan nyesel udah pernah ninggalin kita. Gak usah. Karena itu capek. Dan itu gak akan bikin kalian happy. Itu kan sengaja saya posting kemarin karena itu bridging ke materi hari ini. Dan hari ini saya taruh untuk for the first time after years, saya pakai status. Ternyata muncul gara-gara status aku di WA tuh, muncul teman-teman lama. Kamu kenapa? Enggak, ini kebenaran lagi senang-senang ngedit di CapCut ya. Ada yang ngambur daripada nggak diposting, udah taruh aja di status. Ternyata memancing banyak teman lama ngechat lagi gitu. Jadi tadi antara sesi 1 ke sesi 2 sibuk ngebalesin chat teman-teman lama. Kenapa saya kasih bridging materi itu? Karena itu pengalaman dan ternyata emang itu juga yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jangan hilang versi Nabi Musa dengan semangat comparing dan proving. Karena Nabi Musa tidak punya semangat itu. Nabi Musa nggak pergi ke Madian untuk compare dirinya dengan Fir'aun, untuk proving dirinya bahwa Fir'aun salah. Bukan itu tujuannya. Dia memang benar-benar pengen menjadi best versionnya dia sendiri. Dengan dia pergi sejauh mungkin, bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba datang menjadi best versionnya Musa. Dan saat itulah Allah kemudian memberikan amanah-amanah yang besar kepada Musa. Begitu juga kita. Kalau mau hilang dengan versi yang kedua, yaitu versinya Musa, hilanglah bukan karena semangat comparing, bukan semangat proving, tapi semangat becoming best version of yourself. Akhirnya setelah saya hilang 20 tahun, alhamdulillah kemudian Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan. Bukan karena hebat, bukan karena pejuang, bukan juga karena Allah mudahkan. Dan setelah 20 tahun, atau mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, beda-beda kan siklus setiap kehidupan orang ya. Maka ketika kita kembalinya itu dengan cara yang sangat istimewa. Itulah hilang terbaik. Jadi buat kalian laki-laki, ketika kalian ada pengalaman yang membuat kalian semakin punya alasan yang kuat untuk hilang, manfaatkan kesempatan itu. Jangan cuma ngelamun, jangan cuma sedih, jangan cuma berkeluh kesah. Kalau kalian cewek-cewek, jangan cuma cutting. Ketika kita lagi dikasih beban yang berat, itu kesempatan kita, trigger kita, alasan yang kuat kita untuk mengambil sikapnya Musa, sikapnya Sayyidah Maryam, yang juga sama, hilang untuk menjadi best versionnya dia. Di mana hilangnya Sayyidah Maryam? 2 kali Sayyidah Maryam hilang. Pertama hilangnya di Mihrab Al-Aqsa, Palestina. Yang kedua hilangnya di negeri yang jauh dari
Al-Aqsa. Kalau yang pertama hilangnya karena Sayyidah Maryam itu enggak kehilangan ayah, triggernya kehilangan ayah. Sayyidah Maryam menjadi yatim sejak masih kecil. Ayahnya Imran wafat ketika beliau masih kecil. Akhirnya beliau mencoba untuk mengupgrade dirinya, belajar hal-hal yang istimewa. Walaupun cara belajarnya bukan madrasah, bukan ma'had, bukan sekolah, tapi adalah sebuah kondisi yang beliau sendiri banget. Di mihrabnya nggak ada yang ganggu, dinafkahi oleh Zakaria, berduaan dengan Allah bertahun-tahun lamanya, khidmat aja di Masjidil Aqsa, nuangin air untuk orang wudhu, bersihin halaman masjid, balik lagi ke mihrab, hidup sendiri sampai menjadi best fashionnya ketika udah jadi best fashionnya yang dewasa, Allah kasih lagi trigger 23 tahun, yang lebih triggernya apa? Tiba-tiba hamil gitu ya. 23 sama. 25 tahun ya. Hamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka kemudian Maryam hamil. Maryam hamil fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh dari semua orang di tempat yang qasiyya, tempat yang sangat jauh dan terpencil. Hilang lagi. Di sana Sayyidah Maryam mencoba untuk recovery mentalnya, recovery perasaannya, recovery keadaannya, karena lagi beban berat punya anak, punya bayi dalam kandungannya, tapi nggak punya suami. Itu beban berat bagi Sayyidah Maryam. Dan proses awal recovery itu Allah rekam dengan bahasa apa? Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Kayak gitu beratnya tanggungan Sayyidah Maryam sampai bilang aduhai seandainya aku mati aja. Jadi ketika kalian berharap mati, ketika kalian merasa hidup nggak ada gunanya, ketika kalian merasa hidup bebannya berat banget, itu waktunya kalian menghilang. Kalau bertanya kapan Ustaz waktu yang tepat buat menghilang, saat itu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya